Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Selamat datang di podcast kelompok 13, di mana kita akan membahas tentang ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina. Sebenarnya ada apa sih dengan Amerika Serikat dan Cina, dan apa saja yang membuat hubungan mereka semakin tegang? Nah, di poin pertama itu kami akan membahas tentang perdagangan, di mana Amerika Serikat sendiri memberikan blokade perdagangan terhadap Cina seperti itu, di mana administrasi Trump mulai meningkatkan tarif impor dari Cina, mitra dagang terbesarnya pada tahun 2018, sebagai bagian dari rencana ambisius untuk memaksa Beijing untuk mengekang subsidi pada manufaktur negara dan tuntutan berat terhadap perusahaan-perusahaan AS di Cina. Kemudian ada pula poin masyarakat Uighur yang seperti kita tahu permasalahan perihal masyarakat Uighur, di mana Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat, perusahaan, dan institusi Cina atas pelanggaran HAM terkait dengan perlakuan Cina terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, barat negara itu. Kemudian di poin terakhir juga kami akan menjelaskan tentang hal-hal terbaru ini seperti pandemi virus corona COVID-19, di mana Presiden AS Donald Trump kerap menuduh Cina kurang transparan terhadap virus corona baru yang pertama kali muncul di kota Wuhan di Cina akhir tahun lalu. Dia secara teratur menyebutnya sebagai virus Cina. Jadi dengan adanya tuduhan seperti ini, bukan hanya presiden yang menuduh Cina, tetapi juga masyarakat Amerika Serikat ikut dan turut menyalahkan Cina atas hadirnya virus corona tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Nadia. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Aku Nadia Sri Aisyah Amani dengan NIM 2323025. Bisa kita lihat bahwa dari sisi ketegangan yang terus memanas ketika Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Cina dalam menegakkan hak asasi manusia kepada masyarakat Uighur di Cina. Dilihat dari sisi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Cina ini sendiri terhadap kaum muslim Uighur yang bertempatan di Xinjiang ini, diantaranya seperti penyiksaan, pelecehan terhadap komunitas di Cina, dan penahanan tanpa adanya unsur hukum yang jelas. Di sini terlihat bahwa pemerintah juga telah mendirikan beberapa pusat penahanan seperti penjara dan peradilan yang digunakan untuk mendidik ulang masyarakat Uighur ini sendiri. Pusat penahanan ini bisa kita namakan sebagai camp reedukasi. Bisa juga kita ketahui bahwa dalam camp tersebut masyarakat Uighur dipaksa untuk melakukan indoktrinasi politik seperti mendapat pukulan, penyiksaan, dan mereka juga dilarang untuk melakukan kewajiban beribadah mereka. Namun di sini justru mereka diajarkan untuk saling mengenal lebih dalam tentang bagaimana budaya dan agama yang ada di Cina ini sendiri. Namun ada beberapa sanggahan yang dilakukan oleh pemerintah Cina, di mana telah dari awal Cina telah mengatakan bahwa dengan adanya camp reedukasi tersebut adalah sebagai sebuah wujud dalam melatih kejuruan dalam memerangi terorisme dan ekstremisme Islam. Namun beberapa pandangan dari dunia internasional justru menyanggah dengan adanya yang dikatakan oleh pemerintah Cina, di mana justru dunia internasional menganggap bahwa camp tersebut didirikan memang ditujukan untuk masyarakat Uighur agar dipaksa untuk memahami agama mereka. Kemudian dari pemberian sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat Tiongkok dan beberapa entitas kelompok lainnya yang terlibat dalam melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut telah mendapat banyak suara dalam mencetuskan para pejabat sesuai dengan sanksi yang diterapkan, di mana telah ditargetkan juga bahwa sanksi tersebut agar bisa dilakukan untuk meningkatkan tindak diskriminasi yang dilakukan oleh para pejabat Tiongkok untuk bertanggung jawab atas pelanggaran dari pelanggaran kaum Uighur. Hal ini juga menjadi sebuah langkah Amerika Serikat agar dapat mengutuk para entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak kaum muslim Uighur agar bisa menyetarakan sesuai dengan hak asasi manusia mereka sebagai masyarakat muslim. Jatuhan sanksi yang dibentuk oleh Amerika Serikat merupakan sebuah
hal yang cukup efektif secara garis besar dalam hukum internasional. Sanksi ini sendiri juga merupakan bentuk dari suatu keputusan yang dilakukan berdasar pada untung dan rugi. Namun dari sisi Amerika Serikat sendiri yang memberikan sanksi dalam bentuk memblokade beberapa barang yang masuk ke wilayah Amerika Serikat untuk tidak menerima dari masyarakat Cina yang menjadi salah satu pelaku tindak pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Uighur. Kemudian juga mereka memberikan batasan ekonomi kepada kaum elit politik negara sebagaimana bertujuan untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap masyarakat sipil di wilayah Cina. Dan dalam undang-undang tersebut tertera bahwa keterlibatan Amerika Serikat di sini suatu hal dalam permasalahan diskriminasi kaum Uighur agar menerapkan undang-undang kebebasan beragama internasional dalam tinjauan ekspor dagang kepada pemerintah Cina. Bisa dikatakan iya dengan Cina juga merespon kembali bahwa tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ini justru membuat Cina semakin memanas, di mana di sini Cina sedang melakukan pembuatan rancangan tindakan balasan kepada Amerika Serikat. Dari sisi pemerintah Cina yang mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan langkah balasan terkait penjatuhan sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Cina atas dasar pelanggaran hak kepada masyarakat Uighur itu sendiri. Di sini Cina juga menganggap bahwa tindakan dari Amerika Serikat tersebut secara serius ikut mencampuri urusan dalam negeri Cina yang juga menyebabkan pelanggaran norma dasar hukum internasional yang juga merusak hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina. Di sini juga dikatakan bahwa Cina telah menolak untuk bergabung dalam pembatasan nuklir dengan Amerika Serikat. Tindakan sanksi tersebut dianggap bahwa Amerika Serikat tidak secara serius dan tulus dalam menjalin hubungan dengan Cina, sesuai dengan perkataannya dalam negosiasi yang telah mereka buat sebelumnya. Dalam satu sisi juga di sini Cina telah memiliki peran penting atau memiliki peran persenjataan nuklir yang besar setelah Amerika Serikat dan Rusia, dan Cina telah menetapkan bahwa Cina tidak akan ikut serta dalam kelanjutan pembicaraan dalam sesi kontrol senjata trilateral. Mungkin bisa kita lihat bahwa dalam beberapa waktu lalu kemunculan sebuah forum yang diusulkan oleh Amerika Serikat dalam penyelenggara pelanggaran hak asasi manusia kepada Muslim Uighur di Xinjiang, di mana hal ini menjadikan Indonesia telah memberikan penolakan secara keras dalam forum Dewan Hak Asasi Manusia di Dewan Keamanan PBB tersebut. Karena dilihat pada sampai saat ini Amerika Serikat sendiri dengan Cina memang dikenal sebagai negara yang rival, di mana menciptakan ketegangan dari beberapa aspek, diantaranya dalam usulan forum debat tersebut. Di sini juga sejujurnya Indonesia selalu memberikan banyak kritikan dan suara dalam mendukung kaum muslim yang tertindas di dunia internasional. Namun tidak terkecuali untuk konflik minoritas di Cina ini. Indonesia sampai saat ini masih menolak untuk memulai pembahasan mengenai Muslim Uighur dengan Dewan Hak Asasi Manusia di PBB, dengan alasan tertentu bahwa tujuan ini atau penolakan ini dari Indonesia sendiri bukanlah suatu hal yang adanya tanpa sebab, karena memang di sini Indonesia tidak menginginkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia PBB ini dapat dipolitisi oleh negara yang berkepentingan seperti Amerika Serikat tersebut. Dari sisi Amerika Serikat tersebut yang memang awalnya mengusulkan forum debat dalam isu pelanggaran HAM tersebut, Indonesia justru melakukan penolakan dengan tidak ingin adanya Dewan HAM yang dipolitisi oleh beberapa negara yang memiliki kepentingan tersendiri, karena melihat bahwa Amerika Serikat dan Cina ini merupakan suatu negara yang memiliki rivalitas politik dari suatu negara yang besar. Ya, memang seharusnya Dewan Hak Asasi Manusia PBB ini ada untuk menciptakan sebuah dialog yang konstruktif bagi setiap negara dan membangun hasil kesepakatan yang baik dan kemajuan yang secara nyata dapat diterima oleh pihak internasional lainnya. Mungkin sesuai dengan pandangan Indonesia yang awalnya menolak dari adanya forum debat ini, pendekatan juga dilakukan oleh Amerika Serikat dengan pihak sekutunya agar terus mendapat dukungan dengan adanya forum tersebut.
karena juga secara tidak langsung bahwa Amerika Serikat kurang mendapat banyak persetujuan dan dukungan oleh pihak negara yang berkepentingan seperti Amerika Serikat tersebut. Tindakan Indonesia dengan penolakan ini sebelumnya telah mendapat koordinasi dan konsultasi dari berbagai pihak yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau yang dinamakan OKI. Dari koordinasi atau kerjasama tersebut, Organisasi Kerjasama Islam ini salah satunya juga telah tergabung dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang mana telah sepakat sesuai dengan Indonesia bahwa keputusan yang diambil oleh Indonesia ini sudah sesuai dengan wewenang yang ditetapkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia dengan tidak memperbolehkan atau tidak menyangkut pautkan dalam segi tujuan politisnya. Akan tetapi kita tahu bahwa di sini Indonesia tidak melakukan tindakan lain, namun justru di sini Indonesia juga memberikan perhatian secara khusus kepada tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi Muslim Uighur di Xinjiang dan beberapa kelompok lainnya. Di sini Indonesia tetap memperhatikan Cina atas pelanggaran tersebut karena memang Indonesia ini menjadi sebuah negara yang mengedepankan pihak Muslim, karena Indonesia sendiri merupakan wilayah yang cenderung kependudukannya banyak diduduki oleh masyarakat Muslim. Dan di sini Indonesia telah memilih untuk bertindak dengan cara melakukan dialog atau komunikasi kepada beberapa pihak dalam menanggapi isu pelanggaran HAM tersebut, baik dari sisi Cina yang secara bilateral maupun dengan negara Organisasi Kerjasama Islam lainnya. Dengan begini, bahwa pembahasan yang telah dibahas sebelumnya tidak hanya bisa diselesaikan dengan forum debat oleh Dewan Keamanan Hak Asasi Manusia di PBB, namun justru dengan hal lain atau melakukan dengan komunikasi secara baik dan secara detail mengenai tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang atau Cina tersebut. Namun yang menjadi poin utama bahwa dalam sejalannya dengan ketentuan yang sudah ada dalam PBB tersebut, bahwa penyelesaian dengan isu hak asasi manusia ini bisa dengan tindakan berupa upaya nasional yang memang diutamakan di dalamnya atas keterlibatan beberapa pihak dari dunia internasional. Di sini bisa kita lihat bahwa peran dunia internasional ataupun pihak-pihak internasional ini cukup penting ya untuk bisa menyelesaikan, atau tidak hanya bisa menyelesaikan namun juga bisa memberikan kritikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Cina. Hal ini mungkin bisa didorong untuk kedepannya dan akhirnya mendapatkan beberapa kesepakatan baik dalam pihak internasional maupun organisasi lainnya seperti OKI ataupun PBB. Namun di sini pemerintah Cina telah menegaskan atau menggarisbawahi bahwa dengan isu ini bisa menjadikan beberapa negara berkembang lainnya bisa terkena dampak, karena mungkin sebelumnya yang dikatakan bahwa Amerika Serikat memang menunjukkan tindakan ini sebagai tindakan politik mereka karena mereka merupakan negara yang cukup besar karena memiliki banyak sekutu yang mungkin bisa menjadi faktor belakang mereka dengan adanya terus menyelesaikan gerakan forum tersebut. Dan di sini seperti sebelumnya bahwa mengapa pemerintah Cina tetap memberikan ketegasan bahwa tindakan ini bisa dirasakan oleh negara berkembang lainnya, karena memang beberapa negara besar ini memang menginginkan banyak ketegangan dari beberapa negara. Mungkin dari sisi saat ini Cina yang disasar, namun bisa saja kemudian di tahun-tahun selanjutnya bisa negara berkembang lainnya yang akan mendapatkan penyudutan dalam kasus HAM tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Amalia El-Karim dengan NIM 1932350 ingin menjelaskan tentang ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa pandemi. Saya akan menjelaskan tentang pandemi, yang dimana
Pandemik ini adalah sebuah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang sangat luas. Nah, contohnya penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, seluruh penjuru. Jadi semua negara itu terjangkit oleh virus corona ini. Virus corona ini bermula pada tahun 2019, kemudian tersebarnya ke seluruh penjuru dunia yang mengalami dunia itu terjangkit pandemi virus wabah corona atau dikenal dengan COVID-19 yang diawali oleh tahun 2019, makanya COVID-19. Kemudian juga virus corona ini berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan juga banyaknya negara yang menyalahkan Cina sebagai penyebab terjadinya penyebaran wabah COVID virus corona ini. Termasuk Amerika juga menyalahkan Cina dan melakukan pengecaman tentang kasus pandemi COVID-19 ini. Menurut istilah kesehatan, pandemi ini berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak barengan di seluruh dunia atau di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia atau dikenal dengan WHO, World Health Organization, menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terjangkit infeksi penyakit COVID-19 ini. Nah, dengan ditetapkannya status global pandemik oleh WHO ini mengkonfirmasikan bahwa COVID-19 juga merupakan darurat internasional yang memiliki artinya tuh setiap rumah sakit dan juga klinik di seluruh dunia akan disarankan untuk mempersiapkan diri dalam menangani pasien penyakit meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Dan juga dalam kasus penyebaran COVID-19, jika melihat ke belakang, WHO pertama kali juga mendapatkan laporan tentang virus COVID-19 ini terjadi di Cina pada 31 Desember 2019. Nah, berselang 1 bulan sejak laporan tersebut, atau tepatnya 30 Januari, Emergency Committee WHO menetapkan penyebaran wabah virus corona baru sebagai Public Health Emergency of International Concern. Pada saat status tersebut diumumkan, WHO sudah mencatat ada 83 kasus COVID-19 di 18 negara selain Cina. Nah, dari seluruh pasien itu hanya 7 yang tidak pernah melakukan perjalanan ke Cina. Sementara di Cina itu ada sekitar kasusnya 7.711 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di saat status Public Health Emergency of International Concern telah dibuat. Dari total kasus yang terkonfirmasi ada 1.370 kasus yang berat dan juga yang menyebabkan 170 orang meninggal dunia. Dan untuk mendeklarasikan status Public Health Emergency of International Concern itu, WHO juga merekomendasikan di seluruh dunia atau negara untuk mengantisipasi COVID-19 ini, seperti melakukan pengawasan dan deteksi dini secara aktif. Pemerintah tiap negara juga mengharapkan melakukan kebijakan pemutusan penyebaran virus corona, seperti memberlakukan kontak tracking
Kemudian sejarah juga mencatat pemberlakuan status oleh Public Health Emergency of International Concern ini tak serta mengeram nggak menahan penyebaran virus corona baru, alih-alih cuma berkurang. Kasus COVID-19 juga itu malah melonjak di Eropa, terutama di Italia. Peningkatan kasus COVID ini juga terjadi di Amerika Serikat. Seperti itu untuk pembahasan pandemi serta virus corona. Sisi pandemi COVID-19 ini membuat ketegangan antara negara Amerika Serikat dan Cina. Apa dampak spesifik COVID-19 terhadap negara Amerika yang membuat negara tersebut mengecam Cina sebagai penyebab terjadinya COVID-19? Dampaknya kalau menurut saya dikarenakan panik yang membuat Trump itu menyalahkan negara Cina menjadi penyebab bermulanya wabah COVID-19. Dan Amerika juga negara pertama yang paling terdampak oleh wabah virus COVID-19 ini, yang tercatat bahwa jumlah kasus infeksi yang terjadi di Amerika ini lebih dari 6 juta kasus, dan angka kematiannya juga udah mencapai 193.000 kasus kematian yang disebabkan oleh virus tersebut. Dan juga di pemerintahan Trump ini mengalami penurunan kemampuan kepemimpinan dunia atau global leadership, terutama dalam upaya melakukan kerjasama global untuk mengatasi pandemi virus COVID-19. Dan ini menunjukkan dengan pemberhentian pendanaan serta pemutusan hubungan Amerika Serikat dengan WHO setelah Trump menuduh organisasi PBB menjadi boneka Cina. Kemudian Presiden Amerika Serikat ini tidak bisa kita bilang berhasil dalam melakukan penanganan wabah corona di dalam negaranya sendiri. Dan juga negara Amerika dan Trump itu mengatakan bahwa dia tidak menyukai Cina. Dan juga pada awal pandemi, pada masa awal pandemi itu, Trump juga terus melontarkan kritik dan kecaman mengenai bagaimana cara Cina menangani wabah virus corona tersebut. Dan Trump juga mengatakan bahwa sedang melakukan penyelidikan secara serius dan tidak suka dengan Cina. Ada banyak cara untuk membuat mereka bertanggung jawab, seperti itu. Bagaimana penyelesaian ketegangan Cina dan Amerika dalam menangani kasus COVID-19 tersebut? Untuk penyelesaian yang terjadi pada kasus pandemi ini sepertinya belum ada. Akan tetapi dalam proses untuk penyembuhan dan pembuatan vaksin, Amerika ini siap untuk bermitra serta bekerja sama terhadap Cina dan beberapa negara. Pertanyaan ini telah dikeluarkan oleh Trump dan disampaikan ketika sehari sesudahnya penelitian yang mengatakan vaksin COVID-19, yang dimana vaksin ini telah dikembangkan oleh CanSino Biologics Inc. bersama unit riset militer Cina, yang mengatakan vaksin ini aman dan memberikan respon imun terhadap penerima vaksin. Dan menurut data uji klinik tahap tengah, vaksin yang dikembangkan oleh peneliti di Universitas Oxford dan Swedia, yaitu vaksin yang bernama AstraZeneca, dirilis pada Senin, kalau tidak salah, yang pada awalnya Trump menyalahkan Cina yang menjadi penyebab dan dianggap tidak becus dalam menghadapi dan menangani kasus virus corona yang berbahaya.
Dan kasus ini juga bermula di kota Wuhan, Cina, dan juga telah menyerang atau menyebar ke seluruh Amerika Serikat yang menyebabkan angka kematian yang melonjak tinggi sekitar lebih dari 140 warga Amerika Serikat. Dan juga telah menyampaikan bahwa beberapa kasus telah menghasilkan hal yang positif dalam kasus COVID-19 ini. Seperti itu. Untuk mengakhiri sesi podcast kali ini bisa kita lihat bahwa Cina dan Amerika Serikat ini banyak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana di antara Amerika Serikat dan Cina ini mereka memiliki masing-masing urusan dan negara yang cukup berbeda dan kepentingan serta kebijakan yang berbeda juga. Sehingga namun kita bisa lihat bahwa dengan perbedaan ini bukanlah suatu halangan bagi mereka berdua untuk membawa suasana dan membangun sebuah kebijakan diplomasi, dan bukan juga suatu halangan bagi mereka untuk memperdalam kerjasama berdasarkan kepentingan bersama. Apalagi juga dilihat bahwa kontribusi yang mereka berikan sebagai kedua negara terbesar di dunia ini adalah suatu hal bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Kemudian juga mungkin dalam satu sisi mereka juga harus saling menghormati satu sama lain dalam entah itu baik dalam sisi konflik maupun sisi hal politik lainnya. Karena tanpa adanya saling menghormati, konflik akan terus menjadi bahaya, dan secara nyata kerjasama yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Mungkin juga dengan kehidupan yang mereka inginkan secara sejahtera dan damai ini juga merupakan suatu hal yang mungkin bisa ditetapkan bagi kedua negara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tidak hanya dari segi kerjasama yang didasarkan pada kemenangan ataupun kekalahan, namun justru adanya kerjasama ini ditujukan agar saling menguntungkan antara kedua negara. Karena bisa kita lihat bahwa dengan sistem berlomba-lomba seperti itu tidaklah solusi yang tepat dalam menangani permasalahan antara kedua negara, karena hal ini telah menjadi sebuah narasi yang sebenarnya antara hubungan Amerika Serikat dengan Cina di beberapa abad terakhir ini, dan itu juga merupakan tujuan dari dunia internasional dalam mencapai kesejahteraan antara kedua negara agar tidak berdampak cukup dalam kepada negara internasional lainnya. Tidak hanya itu juga, dalam beberapa waktu saat ini juga dikatakan bahwa kerjasama antara Amerika Serikat dan Cina ini sebenarnya memang saling menguntungkan. Namun hanya saja kemunculan beberapa konflik yang selalu memanas dan tidak segera mereda, itulah yang menjadi suatu alasan Cina dan Amerika Serikat ini sangat memberikan hambatan bagi negara lain seperti beberapa pemasok, ekspor impor maupun dengan perekonomian lainnya. Sebagaimana kita lihat bahwa di beberapa negara dunia berkembang dan maju di wilayah Cina dan Amerika Serikat memiliki banyak hal untuk ditawarkan satu sama lain, dan mereka ini telah banyak menikmati ruang yang luas untuk kerjasama dalam berbagai bidang yang meliputi ekonomi dan perdagangan, energi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, begitupun juga pendidikan. Di situ bisa kita lihat bahwa Amerika Serikat dan Cina ini telah banyak memikul tanggung jawab yang penting untuk seperti halnya mengatasi masalah COVID-19 sebelumnya, dan juga mengatasi beberapa konflik di antaranya Muslim Unggul yang tadi sebelumnya kita telah jelaskan,
dengan beberapa pemulihan sistem kebijakan yang lainnya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas saudara Nadia dan saudara Husna atas penjelasannya. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dijadikan ilmu tambahan bagi para pendengar ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan dan kesalahan yang lainnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.